Tapi buat gua sih kayaknya selesai di 90 menit sih, feeling gua ya. Siapapun yang menang ya. Tapi feeling gua juga, tapi favornya sih untuk saat ini gua masih lebih cenderung condong ke Roma ya. Biarpun secara kualitas pemain dari pemain utama dan pemain lapis, gue justru lebih tetap favor Milan ya. Tapi tetap di sini ada spirit yang dibawa sama Roma di bawah asuhan DDR juga. Feeling gue sih harusnya di pertandingan ini Roma bisa take advantage lebih banyak sih. Halo Tifosi, welcome back to Pinball, Opini Football. Konten yang bahas sepak bola khususnya Serie A, tapi kali ini kita akan membahas sepak bola Eropa yaitu Liga Eropa, UEL. Nah, kali ini gue Aldi sebagai host dan gue bersama Rangga, Chris, Cosplay. Mr. Chris. Chris, siapa? Martial. Chris Martial apaan? Anthony dong itu. Dan bersama Reza. Halo. Dan Bang Wahyu. Bentar, gue lagi Wahyu apa sih Wahyu? Why aja deh. Tapi Kenapa Wahyu ya? Kenapa? Why Florenzi. Why Florenzi. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu kalau gue kali ini memakai apparel produk lokal yaitu DRX, di mana DRX ini mempunyai sebuah teknologi yaitu teknologi NFC untuk mengecek keaslian produknya. Jadi kalau kalian punya produk DRX, kalian harus download aplikasi yang namanya DRX Sportnet. Di sana kalian tinggal scan, ya HP juga harus ada NFC-nya dong pastinya. Terus tinggal scan untuk cek keasliannya, nama produknya, tanggal pembuatan, segala macamnya ada semua di situ. Dan di aplikasi itu juga ada info produk terbaru dari DRX dan jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia. Nah, makanya kalian untuk dapetin informasi selanjutnya bisa follow Instagramnya itu DRXwear sama DRX Sportnet. DRX Revolution. Mantap, DRX lanjut DRX. Let's go. Terus kita juga sekarang ada link Saweria. Jadi untuk teman-teman yang mau memberikan sedikit rezekinya bisa langsung klik di link di bawah ini di sini dan ada di deskripsi juga. Oke. Kita langsung aja ke pembahasan. Ini ada dua hasil yang dua-duanya mengejutkan menurut gua karena Roma di satu sisi belum pernah menang dari Milan musim ini dan Atalanta justru yang sangat mampu mengejutkan publik Anfield. Ini Dibuka rezim. kalau yang hampir yang jadi title contender IPL musim ini dikalahkan oleh tim yang sekarang posisi berapa ya? 4 atau 5? 6 tim Serie A di bawah Bolonya Juventus, bahkan di bawah Juventus bisa ngalahin Liverpool 0-3 nih. Sekarang Liverpool posisi 3 ya? 3. Tapi poinnya beda 2 doang. Beda 2. Sama City. Sama poinnya sama Arsenal. Beda 2. Lah kayak goles Kamaka. Aduh, gak usah review lah, ini mah udah jelek. Iya, tapi menurut gue sedikit mungkin ya memang di sini Liverpool agak terlalu meremehkan lah ya, karena dia sebenarnya masih punya salah Szoboszlai sama Luis Diaz yang sehat-sehat, tapi ternyata di rotasi lebih memainkan Cody Gakpo, terus ada Harvey Elliott sebenarnya main bagus, lumayan oke kok. Iya, terus ya kipernya sih memang yang di gol pertama tuh nangkep apa tuh. Dan ya udah, menurut gue sih memang Liverpool juga kayaknya nggak terlalu untuk memfokuskan di UEL ini karena ya mereka juga masih punya kesempatan untuk menutup karirnya Klopp di Liverpool ya, karena musim terakhir juga kan untuk menjuarai Liga IPL, Liga Premier. Dan ya udah gitu. Kalau menurut lu ada yang mau disampaikan? Aduh, banyak nih catatan gue ya. Oke, gue review dari pertandingannya dulu ya. Tapi benar kata lu. Sebenarnya Liverpool itu juga punya fokus di IPL kan, karena memang gue yakin juga menurut publik Liverpool lebih penting untuk menangin IPL gitu, karena itu kan bakal berasa banget lah, dekat banget sama mereka dan lebih abadi di sejarah lah ya gitu ya. Maksud gue secara kompetisi juga mungkin UEL ini kan kasta kedua, jadi adalah ego-ego di sana yang bermain yang menganggap, mungkin ada beberapa orang yang menganggap kompetisi ini tidak penting gitu ya. Padahal ini juga bisa
ya sebenarnya kompetisi ini kalau dimenangkan juga ya luar biasa gitu karena kan ini satu Eropa gitu kan. Nah, gue ngelihat gini sih kalau di pertandingan kali ini ya, Liverpool itu menurut gue lagi agak off form juga di pertandingan kali ini. Tapi juga sebenarnya Liverpool tetap Liverpool gitu ya. Gue ngelihat di 30 menit pertama sebenarnya Liverpool itu lebih menguasai pertandingan gitu ya. Ada beberapa peluang emas yang gue catat di sini itu ada dari Darwin Núñez gitu ya. Yang pertama Harvey Elliott juga yang tendangannya itu yang kena tiang. Dan beberapa kali juga di 30 menit pertama ini lini tengah Liverpool itu berhasil mengirimkan umpan-umpan matang ke sepertiga akhirnya Atalanta sebetulnya. Nah cuma belum bisa dimanfaatkan oleh Liverpool nih, terutama sama Abang Darwin nih. Mending itu jangan diajak lagi dah, Darwin Núñez dah. Jangan diajak lagi main bola dah. Suruh nyelamatin planet aja. Iya, nyelamatin planet. Oh, Darwin itu anjing. Iya. Bareng sama si Robertson dah. Mendingan tuh, aduh asli dah. Tapi gini, Núñez ini sebenarnya kalau misalnya gue lihat sebagai striker itu dia bagus. Secara pergerakan, secara fisikal, secara positioning dia tuh oke gitu. Tapi memang entah kenapa ketika nendang ya kecengklak lah kakinya. Tendangnya agak melintir-melintir bolanya. Nah itu yang gue kurang paham juga nih sama Darwin Núñez ini sebenarnya ada di isi kepalanya apa gitu waktu dia dapat bola untuk dia ceploskan ke gawang tuh kayaknya udah mikirin selebrasi duluan gitu kayak si Darwin Núñez ini ya. Udah cekin mau mencet apa ini? Iya kayak satu bulat. Satu R Apa main ini? Main dia. Ini segitiga R satu segitiga. Kalau yang Su apa di? Su bulat doang. Bulat R1 bulat ya. Nah itu. Nah tapi gini dari sisi Atalantanya sendiri kalau gue lihat ini juga ada kesalahan dari Liverpoolnya menurut gue gini. Klopp kan waktu di interview dia ada ngomong. Yang gue tahu dari Italia itu ya cuman makanannya aja gitu. Gitu ya. Mungkin ini nggak belajar juga dari Cagliari waktu dia ngalahin Atalanta kan sebelum pertandingan ini kan sebenarnya Atalanta dikalahin sama Cagliari kan. Nah Atalanta sendiri di sini gue lihat mainnya disiplin, mainnya sabar dan juga ini Gianluca Scamacca show ya. Karena gue ngelihat dia itu benar-benar turun jemput bola ke lini tengah. Nah gol pertamanya dia itu kan sebenarnya dari dia yang turun ke tengah untuk mutus serangannya Liverpool. Terus akhirnya dia bisa oper dapat gue lupa dapat pelanggaran atau pokoknya bolanya berhenti dioper ke si Zappacosta habis itu dikirimin crossing. Nah, jadi gue ngeliat itu. Nah, kekurangan Liverpool kalau gue lihat di sini dia kan 4-3-3. Tapi dia itu di posisi sepertiga akhirnya itu nggak ada pemain lubang tuh kalau gue ngelihatnya. Beda sama Atalanta yang ada Cup Miners yang lumayan bisa ada yang roaming di sana gitu ya. Gue ngelihatnya jadinya ini agak gampang kebaca gitu ya. Ya tetap sulit dihentiin tapi gampang kebaca gitu. Nah terus Atalanta ya di sini berhasil untuk mengontrol pertandingan tanpa bola dan juga dia itu nggak mau kemakan sama pace Liverpool kalau gue lihat. Jadi walaupun dia udah bisa dapat counter attack cepet, tapi dia tetap agak pelan-pelan gitu, agak pelan-pelan masih hati-hati gitu. Iya, jadi dia nggak mau kebawa permainan Liverpool yang memang terbiasa main tempo cepat pastinya kan. Nah itu sih kalau gue ngelihatnya. Dan juga ya pemain-pemain Atalanta ini ya berhasil memaksimalkan sih. Scamacca terutama dari 8 pertandingan dia itu udah nyetak 7 gol dan 1 assist. Sayangnya nggak dipanggil di Italia. Iya di Italia. Ya semoga ini jadi ini ya duty call ya buat si Scamacca ya. Ya karena kan Italia juga lagi putus striker yang tajam banget bener, kan. Juga belum terlalu luka juga. Iya. Dipanggil nggak dipakai. Dipanggil nggak dipakai. Aduh. Ya jadi gue ngeliatnya itu sih di babak pertama. Di babak kedua Atalanta juga nggak nurunin tempo ya. Maksudnya masih sama kayak babak pertama. Dia counter attack tapi pelan-pelan ya udah. Jadi Liverpool kayak kemakan sama permainannya sendiri, tapi versi yang dimodifikasi nih sama Gasperini yang lebih santai, yang lebih pelan gitu. Tapi pasti. Iya. Walaupun gitu, jadi kalau gue ngeliat di pertandingan ini luar biasa. Anfield udah nggak serem, Iya, udah nggak angker kayaknya udah nggak ada yang gantung diri di sana udah nggak ada kayaknya. Itu jadinya kurang. Tapi benar menurut lu tadi yang Atalanta serangan balik tapi pelan-pelan lebih sabar gitu benar. Tapi walaupun udah pelan-pelan ternyata si defensifnya Liverpool belum turun banget. Ini masih tinggi banget. Nah, itu. Gol yang kedua yang Scamacca itu. Iya, itu kan itu crossingnya dari luar, early cross lah, early cross, betul. Terus bolanya di sini ternyata nggak ada yang jaga Scamacca. Si Zappacosta lagi kan yang umpan kan itu kan. Cedeka, sorry. Gol keduanya. Zappacosta Cedeka yang umpan ke situ. Iya, jadi memang mungkin koordinasi pertahanannya mereka sangat buruk kemarin. Mungkin salah satu faktornya karena nggak ada Alisson juga, nggak ada yang ngatur gitu. Iya, benar. Kiper muda ya siapa nih? Kayak Leher. Nggak muda juga. Sorry
27. Oh, 27. Enggak, Sorry gue enggak, potong bener. Karena itu kalau lihat Van Dijk ketarik ke sana, nah Van Dijk kan jadi nggak bisa ngatur teman-temannya kan. Jadi teman-temannya kayak malah nempel ke sana Itu kan semua. tugas-tugas kiper harus ngingetin mereka Iya kan harusnya, kan? bener. Itu maka kosong banget pak. Itu bener sih. Oke. Ya itulah. Ya udah kalau Jadi gitu. pertandingan ini. Gue nggak tahu ini bisa comeback apa enggak ya Liverpool ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Mungkin ini kan karena Di itu Iya. Bergamo. Liverpool kan ya punya sejarah bagus ada comeback-comebackan Milan Iya. jadi korbannya adalah 45 menit doang bahkan kan 45 menit doang bisa comeback. Ingat terus ya 2005 itu ya. Ini kan 90 menit Ya Pak. kan Barcelona ada yang lebih dekat. yang paling yang paling iya. terakhir. Kenapa begitu? Kan menyerah. Iya. Nah, ini apakah menurut kalian Liverpool bisa membalikan keadaan atau ya Atlanta tinggal bermain aman aja gitu? Dari gue singkat, gantian dulu. ya mungkin akan menang tapi gue potong dia nih. Gantian lu dulu Kak. Buat gue bisa menang Liverpool. Buat gue faktor utamanya sih TAA sih. Buat gue faktor utamanya TAA. Ada balancing yang hilang ketika mungkin kurang spuring balancing kurang. Jadi nggak, buat gue kehilangannya TAA mungkin Alisson sangat berpengaruh iya, karena ya balik lagi kiper senior, dia udah lebih matang bisa ngatur zona pertahanan teman-teman di depannya jauh lebih baik. Tapi di sini ada yang hilang juga sebenarnya, ada satu faktor yang cukup hilang di Liverpool adalah visi dari pemain belakang untuk bisa ngebuka ruang ke depan. Memang itu kelihatan di 30 menit di pertama, tapi lu juga mesti lihat transformasinya TAA. Mungkin teman-teman yang nonton Serie A juga pasti banyak yang nonton Premier League dan bisa lihat transformasinya TAA dari dia pemain kanan yang benar-benar bermain nusuk ke depan kayak di Lorenzo lah ya, main nusuk ke depan dan ngelakuin crossing, sekarang bermain dari bek kanan bermain lebih ke tengah dan dia jadi seolah-olah kayak gelandang bertahan. Dan itu yang buat gue transformasi itu kelihatan banget pada saat musim ini, tapi dia kehilangan pemain cukup banyak di musim ini. Liverpool kehilangan pemain kan cukup banyak juga karena badai cedera. Nah, gue sih berharap ketika TAA sudah bisa kembali dan bermain, bisa ada kemungkinan comeback Israel bisa jadi, tapi gue masih ngelihat bahwa Atalanta bakal bermain narik lebih ke belakang karena Scalvini juga motor serangan dia dari lini belakang juga karena cedera sampai Mei juga, jadi kemungkinan dia bakal bermain lebih. Karena back penggantinya juga nggak terlalu oke sih. Siapa sih namanya yang di back tengahnya Itu itu? malah ini jadi malah gelandang yang kapten yang jadi back kemarin. Derun. Oh, Derun. Derun ya, jadi back. Nggak terlalu berasa sih kalau gue lihat secara pergantiannya, karena ya mesti diakui memang itu role-nya Scalvini itu role yang melelahkan sebenarnya dan nggak bisa semua orang ngelakuin role itu sebenarnya. Nah, feeling gue sih kemungkinan Liverpool akan tetap menang, tapi bukan berarti akan jadi lolos ke final juga sih. Feeling gue masih tetap lolosnya masih tetap di Atalanta, tapi menangnya masih possible di Liverpool sih. Skornya berapa? Berat sih, tapi ya feeling gue 0-1 atau 0-2. 0-2 deh. Oke. Bang Wai berapa Bang? Oke, kalau gua 0-2 pasti menang. Udah menang. Udah. Enggak, maksudnya ininya yang menang kan tetap. Oh iya, sorry. kalau gua mendukung Atalanta maju sejauh-jauhnya. Sama, kita semua. Karena kan kalau antara Atalanta atau Roma yang bisa jadi juara di UEL, itu kemungkinan Italia itu 6 tim. Betul. Emang bisa ya? Ya. Iya. Maksimal Betul, tapi kalau misalkan Atalanta lolos nih, tapi di posisi 7 misalkan. Oh iya. Jadi kan ada peluang juga buat Napoli ya, enggak ya? Iya, gue sih udah nggak berharap. Mending yang Anda, Bang. Mending mulai dari bawah lagi. mau rekrut Conte loh. Ya kan itu Napoli justru dukung Atalanta atau Roma mau juara. Mulai dari nol yang Mas, saya mending kayak gitu. Conte. Oke, Torino aja, Torino. Menurut gua ini seru, salah satu pertandingan seru juga ini. Tapi Liverpool sulit buat comeback karena dia kemakan fans Inggris itu terlalu jumawa dengan liganya. Betul. Padahal secara koefisien Eropa, Liga Inggris di bawah Liga Aki-Aki yang katanya Liga Aki-Aki. Kali ini Atalanta seri. Serinya berapa? 2-2 sama. Lu, ya. 1-3 kemenangannya Liverpool. Tapi tetap menang, berarti Tetap tetap lolos. Atalanta ya. Satu gol lagi. Iya, tapi menurut gua juga lagi. Iya, tetap menurut gua ya akan bermain seperti biasa, nggak tanpa mengontrol pertandingan tanpa bola sih menurut kayak lu tadi. Iya, benar. Jadi ya pasti bola bakal dipegang Liverpool habis-habisan. Ya udah Atalanta tinggal main kayak kemarin aja gitu. Memanfaatkan celah-celah yang ada, kesempatan yang ada jadi 1 gol, jadi 1-2 juga gue sih. Oke, 1-2. Oke, next kita ke pertandingan selanjutnya di mana
Tandingan sebelumnya itu Milan kalah di kandang ya untuk pertama kalinya sama Roma musim ini. Ya. Jadi ini pembalasan. Jadi pertama kali juga DDR, soalnya kemarin Mourinho ya. Dua kali kalah karena Mourinho yang masih pelatih, sekarang udah DDR dan berhasil mencetakkan satu-satunya gol dari Mancini. Itu yang asis siapa kemarin? Dybala lagi. Kornel. Corner kan ya? sama Iya. kayak lawan ini. Lazio ya sama ya? Iya. Dybala Dybala Mancini lagi. Emang pairing yang sangat Back to tepat back. berarti. Back to back. Mancini cetak gol abis lawan Lazio. Lawan Milan. Milan. Iya kayak gitu. Back to iya, back. benar. Asis sama gue. Dan kembali di sini MVP-nya. Iya, Maxi Villar. Oh iya. Padahal di FIFA bapuk. Di FIFA cuma berapa 72. Kesel gue sama dia. Iya. Tapi yang gue sorot di sini justru adalah 2 kali penyelamatan Lukaku. Dia melakukan dengan tim yang tepat. Biasanya dia pas di Inter ngalangin bola. Di final kemarin UCL ya. Sundulannya Di Marco ya. Dan Di Marco. Teman sendiri ya dia. Ini bener nih sekali ini. Sundulannya musuh yang dia. Apakah dia mau pindah ke Milan ya? Oh bisa jadi. Iya, jangan-jangan dia latihan. Oh iya kan lagi gue. Ya kalau menurut gue sih emang di luar gol kemarin pertandingan jalan sangat seimbang lah ya. Setuju. Dua beli serangan walaupun ya sedikit lebih banyak Roma tapi secara pertandingan tetap seru. Kalau menurut Bang Wai kemarin pertandingan yang pertama dulu, leg pertama gimana? Yang leg pertama ya bener kata yang lu bilang tadi, emang ini imbang aja, emang banget. Jadi pembedanya cuma di gol Mancininya aja. Tapi memang dari secara keseluruhan ya Milan banyak melepaskan tembakan ya ke gawang Roma. Dan Tiani Render pun mengakui kalau kehebatan kiper Roma Miles Villar. Ya 80 juta kali lah ya. Gila, oportunis banget langsung duit. Soalnya udah ada desas-desusnya City mau bajak Villar. Boleh gak asal cocok mah harganya itu? Ya lumayan. Ya kalau dari selebihnya ya Spinazzola main bagus, Mancini, Paredes, apalagi Paredes yang sekarang benar-benar menjadi otak di lini tengahnya Roma ya. Karena di eranya Mourinho itu lebih ke Cristante perannya, dan sekarang di De Rossi di formasi 4-3-3-nya itu jadi Paredes. Dan yang menariknya itu adalah mungkin Pioli kaget ya ketika El Shaarawy ditaruh di kanan. Iya, biasanya di kiri ya. Bisa di kiri. Karena itu memang khusus dirancang De Rossi untuk meredam pusat serangan Milan, duet Theo dan Leo. Benar sih. Karena ya emang benar Milan itu musim ini memang benar mengandalkan dari Theo dan Leo. Jadi El Shaarawy ditaruh di kanan, mainnya cukup bagus juga, bisa menutup ruang buat Theo dan Leo. Dan Theo juga nggak terlalu banyak melakukan tusukan kan ketika El Shaarawy berada di dekatnya dia terus. Celik juga bermain sangat bagus. Ini dia starter di pertandingannya DDR apa udah beberapa kali ya? Jaki Celik. Zeki Celik. Jaki saya sudah beberapa kali. Sudah beberapa Starter kali. ya? Justru di Mourinho yang malah hampir Iya, nggak dia pernah. ada pilihan ketiga di Mourinho. Iya makanya. Pilihan ketiga di De Rossi dia pilihan kedua. Berarti kanannya sekarang biasanya siapa sih? Karsdorp itu? Kristensen. Kristensen. Oh iya, Kristensen. Karsdorpnya kemana? Karsdorp malah Dropnya beberapa kali. ya lagi Di drop. kadang-kadang inconsistent. Kemarin juga main kan lalu di Indonesia dia di babak kedua. Menggantikan siapa kemarin ya Awar apa? Oke, lanjut. Apa udah? Udah cukup sih karena pertandingannya imbang. Gue lebih Humble banget Bang Mo ya. Tapi kayaknya kemarin akhirnya Tammy Abraham main lagi ya? Tammy Abraham udah main beberapa Udah main pertandingan. kan di sebelumnya juga. Ya baru lari-larian aja sih. recovery. Baru lari-larian aja. Dari awal musim. Ngerasain injak rumput. Iya. Kalau lu aja dari sudut segi Milan lah. Sudut biru. Dari segi Milan sebenarnya aduh ini gara-gara Bapak Pioli ya main si Chukwueze 80 menit kagak ngapa-ngapain, kagak diganti-ganti ya. Tapi gini loh. Gue ngeliatnya ya Milan ini juga imbang sebenarnya sama Roma. Cermat banget si De Rossi untuk kayak tadi naruh El Shaarawy di kanan, jadi bener-bener keredam serangan dari kirinya Milan. Dan gue ngeliatnya Milan juga memang ada beberapa kesempatan emas doang kan. Kayak salah satunya itu yang paling gue inget ya yang Giroud meleset itu. Chukwueze itu satu-satunya dia memberikan passing akurat gocek Dia mau ngalahin passingnya Osimhen ke Kvaratskhelia padahal itu udah bagus nih asis gua. Wah, begitu temen gua kocak. begitu. kanan apa kiri sih itu? Finishingnya Itulah striker kualitas striker MLS.
Ya tapi suka nggak suka Giroud masih sangat dibutuhkan Masih, Milan masih. lah. Oh Masih soalnya sangat MLS kan dibutuhkan nih yang American football di atas gawangnya. Iya. Itu dia. Oh iya. nembak. Iya. Ini gua mau Jadi kicker dia. Kan football di sana kan. Iya, iya. bukan ekbol ya. Iya, maaf ya Bang Giroud, Anda masih main football yang Salah. yang di dunia nih, bukan football Amerika yang pakai gitu. tangan. Iya. Nah, ya gue ngeliatnya sebenarnya Milan juga nggak timpang ya kalau di pertandingan kali ini, yang nggak ada yang bisa gue note juga. Sebenarnya pertandingannya bener-bener berjalan ketat. Kedua tim jual beli. Unfortunate aja. Ya unfortunate, jual beli serangan, putus di lini tengah, ngerebut lagi, nyerang lagi, gitu-gitu aja. Dan secara possession juga kan 5-3-4-7 ya. Kalau kita lihat dari statistik yang ada di yang kita pegang ini, ya itu membuktikan bahwa ya kedua tim ini benar-benar bisa saling serang gitu. Nah, gue berharap sebenarnya gini ini ada hal yang menarik sebenarnya dari lu juga, Di. Jadi di Europa League ini sebenarnya yang lebih layak untuk lolos ya kalau dari secara pelatihnya, secara timnya ya mungkin Roma, karena ketika misalnya dia menang harus ketemu Leverkusen, ketemu Xabi Alonso, ya mungkin yang punya inovasi-inovasi, yang punya pengalaman mengalahkan Leverkusen gitu ya. Ya, gue nggak tahu dia pernah Musim lalu kan Mourinho. Oh iya. Di semifinal juga. Iya. Oh iya benar. Nah, tapi Nggak enak sama itu senior udah- kalau itu. Iya, itu udah Kalau beda itu lebih enak era sama kan. Ya cuman gue ngeliatnya ya sebenarnya DDR yang lebih punya kecermatan itu dibandingkan sama Pioli ya. Ini penilaian gue pribadi. Tapi sebenarnya secara kualitas pemainnya Milan lebih unggul kalau menurut gue. Nah, cuman gini kan mainnya bakal di Stadio Olimpico nih untuk pertandingan selanjutnya. Nah, ini yang agak tricky sih. Gue juga agak bingung juga kalau untuk disuruh memprediksi gitu ya. Tapi yang pasti gue berharap sih ini pemain Milan semuanya sehat. Pioli juga masang pemainnya yang tepat gitu ya. Pulisic mainin lah dari awal, Chukwueze taruh dulu gitu. Mungkin kalau untuk jadi efek kejut gitu ya di babak kedua dengan kaki yang segar ya itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk dia bermain dari awal gue rasa enggak. Dan gue berharap Loftus-Cheek juga bisa ngasih performa terbaiknya sih. Dan ini ya angan-angan gembel ya. Gue berharap Loftus-Cheek itu ditaruh di posisi jangan agak jadi attacking midfielder tapi jadi central midfielder. Jadi dia bisa mutus serangannya Roma juga box to box karena dia punya physical itu gitu sebenarnya. Iya. Dia punya benar. Dia punya physical itu sebenarnya karena dan ya Benacer gue berharap main dari awal gitu. Dan Adli jadi kalau misalnya Tijani nggak main ya Benacer, Adli sama Loftus-Cheek gitu. Jadi Adli yang jadi playmaker di sana. Kemungkinan sih enggak sih, karena Adli juga udah main kan. Iya, angan-angan gembel ya. Kemarin kan lawan Sassuolo Adli main full kalau nggak salah kan. Iya, itu sih. Jadi dari gue itulah. Oke, berarti kan ini kedua tim karena di Serie A juga mendapatkan hasil yang ya seri lah. Walaupun Roma juga sebenarnya belum sampai habis pertandingannya. Iya. Dan di pertandingan itu mereka melakukan rotasi agak cukup banyak. Milan mengganti kipernya sama Sportiello, terus Roma juga banyak lini tengah yang dirotasi, Pellegrini nggak dimainin sama sekali. Nah ini apakah dari Rangga dulu deh, tadi kan belum ngasih pendapat. Lu nggak dengan rotasi yang mereka lakukan kemarin, apakah dua-duanya ini bisa menampilkan pertandingan yang habis-habisan nih? Karena satu leg penentuan, apakah sampai penalti juga? Menurut lu gimana? Menarik. Tapi buat gua sih kayaknya selesai di 90 menit sih, feeling gua ya. Siapapun yang menang ya. Tapi feeling gue juga, tapi favornya sih untuk saat ini gue masih lebih cenderung condong ke Roma ya. Biarpun secara kualitas pemain dari pemain utama dan pemain lapis, gue justru lebih tetap favor Milan ya. Tapi tetap di sini ada spirit yang dibawa sama Roma di bawah asuhan DDR juga. Feeling gue sih harusnya di pertandingan ini Roma bisa take advantage lebih banyak sih. Ya, apalagi dari ya setelah perlawanan Lazio tuh kayak ultrasnya Roma tuh kayak lebih inilah ya. Kemarin kan ada kejadian yang Mancini Ya, bendera tikus itu. akhirnya Mancini Benderanya dibawa di pertandingan lawan ini Milan kemarin. Iya, Dibawa. dikibarin lagi. Dikibarin dan lagi. akhirnya kan Mancini kena Denda 5.000. denda. Itu dendanya dibayarin sama fansnya. Iya, mau patung. Kita bisa.com. Jadi seakan-akan butuh duit sih Mancini. Jadi patungan. Kita bisa.it patungan, tapi ternyata Mancini membayarnya sendiri, akhirnya uangnya disumbangkan ke yayasan. Yatim. Yayasan apa? Yang Down syndrome itu loh. Yayasan. Soalnya yang gue baca dia tuh kan 5.000 nih. Terus dia
lebih 7.000 ya. Jadi 2.000-nya ini nih kemana nih? Iya makanya jadi ini kayak ya lagi solid juga nih fans-fansnya Roma dan pastinya akan mendukung banget pasti. Itu Olimpico pecah banget sih itu pasti. Skornya berapa? Enggak. 3-1. Roma 3-1. Oke, dari Bang Wai, ini Roma ada yang nggak bisa main nggak sih? Cristante. Oh, Dika juga kan? Dika kemarin Cristante akumulasi, Asmun masih cedera dan Dika juga baru kemarin cedera ya kan? Iya. itu dia kemarin kabarnya kenapa sih cedera? Dadanya sakit. Awal ya trauma dada sih, deteksinya trauma dada. Cuman kan kemarin takutnya itu ada apakah ada serangan jantung, tapi setelah diperiksa ternyata tidak ada gangguan di jantung, ternyata hanya memang trauma dada karena Soalnya mukanya pucat banget. Pas direkam tuh mukanya pucat ya, tapi banget. yang bikin aman itu pas disorot kamera pas lagi ditanduk mau ke lorong dia tangannya gini. Oh, itu permisi mau lewat lorong, mau lewat lorong. Terus dia seenggaknya aman nih. Iya benar. Setidaknya memberikan gesture lah ya. Ya. Kan biasanya kalau kayak gitu kan kolaps banget lah, udah nggak bisa di. Untuk prediksinya mungkin gue masih bisa clean sheet kali ini, gue percaya bisa clean sheet karena kegemilangan Spiar masih berlanjut. 0-0 lah. Spiar masih berlanjut dan dia juga belum kalah ya kalau main di Olimpico. Spiar ketika kiper Spiar. Jadi ya 2-0 untuk Roma. Gua agak jumawa lagi karena gue yakin banget. Gue nggak jumawa, gue yakin 2-0. Oke, terakhir lalu aja. Nggak apa-apa. Gua kan waktu kemarin juga gua memprediksi dari kubu Romanya kan, dan gue bilang sebenarnya Milan yang bakalan menang tuh. Nah ternyata berbalik nih. Tapi kali ini sebenarnya dua tim ini lolos juga ya nggak masalah sih, gue bakalan masih nonton gitu karena masih enak dua tim ini ditonton ya. Iya, bener. Tapi gue ngeliatnya sih ini bakal sampai perpanjangan waktu. Gue bakalan 90 menit, gue pikir sih bakalan 1-2. Ya tapi nanti yang keluar jadi pemenang Roma kayaknya. Kalau adu penalti. Di kandang advantage juga dan ya gue bilang penalti kan waktu kapan ya? Yang 16 besar kalau nggak salah. Penalti kan. Penalti takernya Roma banyak banget, Paredes, Dybala, Lukaku, Zalewski. Zalewski bisa juga. Di Polandia kemarin juga pas itu juga dia jadi penentu. Pokoknya kalau sampai adu penalti DDR bisa. Pokoknya kalau sampai sampai adu penalti gua dukung Roma, tapi kalau misalnya Milan bisa mempertahankan 0-2-nya 2 poinnya ini sampai 90 menit ya Milan yang menang lah. Oke, kalau gue juga sih melihat ini masih Roma yang akan lolos sih. Gue kayak skornya tetap menang tipis 1-2-1 tapi menang. Dan ya gue lebih setuju Roma yang lolos gitu biar ketemu si Leverkusen ini nggak suka sebenarnya. Lebih seru nanti ketemu Leverkusen ini. Karena kayaknya kalau Milan yang lolos kayak Pioli bakal kayak kejadian si West Ham kemarin atau kayak lawan Dortmund yang di overthinking yang UCL yang UCL ini yang fase grup. Jangan salah, itu Pioli ketemu, kalau misalkan Pioli bisa menang lawan Xabi Alonso, sujud lu harusnya lu. Berarti itu membuktikan bahwa pelatih yang kita bilang bapuk itu master class loh itu. Itu Pioli master class loh. Belum kalah. Tapi Pioli ini itu dia bisa bekerja di bawah tekanan dia, luar biasa. Ini kan cari HRD di Indonesia dia dicari. Dan ini cocok buat Napoli nih. Cocok buat Napoli karena bisa bekerja di bawah tekanan. Ya udah kalau gitu itulah ulasan menurut kita kali ini. Jangan lupa kalian tulis analisa kalian juga di kolom komentar, terutama Bang Rahmat Roma ya, kita tunggu. Oh iya, kemarin nggak bisa ya. Iya, bisa. Nanti bakal kita hubungi Bang Rahmat Roma mungkin untuk episode reviewnya nanti ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap episode baru. Follow juga Instagram dan TikToknya ada di pinsport.com untuk dapetin update-update berita olahraga. Terus jangan lupa juga ada Instagramnya DRX Wear dan DRX Sportnet untuk dapetin artikel atau produk-produk terbaru juga dari DRX. Oke, kalau gitu aja ya. Ada tambahan lagi? Terima kasih, cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. See you on another episode. Bye-bye. Ciao. DRX. Rebuild to shine.